skalar, vektor itu besaran fisik yang mempunyai besar dan arah. Contohnya gaya, kecepatan, percepatan ya. Sedangkan skalar itu adalah besaran tanpa arah. Contoh luas, volume, bilangan. Jadi vektor itu digambarkan sebagai garis berarah anak panah pada ruang berdimensi 2 atau ruang berdimensi 3. Arah anak panah menunjukkan arah vektor, panjang anak panah menggambarkan besarnya. Nah, kemudian vektor itu dituliskan dalam bentuk seperti ini ya, V kecil atau W kecil, atau Anda bisa menggunakan seperti A ini, ada ininya. Ini contohnya misalnya kita akan nulis vektor V, dimana diawali dari titik A sampai B itu seperti ini. Ya, nah, kemudian kesamaan dua vektor. Ini vektor-vektor yang dikatakan yang mempunyai panjang dan arah sama, seperti ini. Ya, ini dinamakan vektor-vektor yang sama atau ekivalen. Ya, jadi arahnya besarnya juga sama. Dan ini penjumlahan dua vektor, misalnya ada vektor V, ini vektor W. Cara penjumlahannya, pangkal dari vektor W ditaruh di ujung vektor V, kemudian ini dari ke sini, ini adalah V ditambah W. Atau ada buat jajaran jenjang seperti ini, di mana pada diagonal utamanya ini adalah penjumlahan V ditambah W atau W ditambah W. Sehingga untuk penjumlahan vektor itu berlaku ini. V ditambah W sama dengan W ditambah W. Ya, negatif vektor itu adalah ini, seperti ini V. Untuk negatif vektornya panjangnya sama, cuma arahnya berlawanan. Ini dinamakan negatif vektor V. Kemudian diselisih dua vektor. Misalnya kita punya vektor V ini ya, dan sama vektor W. Misalnya Anda akan V min W, berarti minnya kan yang di sini. Berarti ini ditulis minnya di sini dulu. Ya, min ini min W, kemudian dari sini Anda tarik garis sejajar dengan V dengan panjang yang sama, maka ini ke sini adalah V min W. Misalnya W min V berarti yang min V ya ke sini. Ini arah minnya, kemudian nanti buat sejajar dengan W ya, sehingga titik ini sampai titik ke sini itu adalah V W min V, atau secara singkatnya ini V, ini W. Kalau arahnya ke sana berarti V min W. Tapi kalau nanti ini panahnya di sini itu adalah W min V. Dan vektor 0 itu seperti ini rumusnya ya, Anda bisa baca sendiri. Dan vektor satuan adalah vektor dengan panjang 1 ya. Jadi kalau A itu mempunyai vektor panjang 1, maka A disebut vektor satuan. Kemudian di sini ada V ya, kalau setengah V berarti ini K-nya itu setengah skalar. Nah, karena di sini setengah berarti dia positif, kalau positif berarti panjangnya separuh dari ini. Tapi kalau min 2V ya, min 2V berarti dua kalinya ini arahnya berlawanan. Nah, kemudian ini adalah ruang pada berdimensi 2. Anda lihat, misalnya ini ada vektor V pada ruang berdimensi 2 X dan Y, maka V ini mempunyai komponen V1, V2 ya. Jadi kalau ini kita tarik ke sini, ini adalah 0 sampai V1, ini kita tarik ke sini 0 sampai V2. Sehingga kalau ada di sini vektor V, ini V1, V2, ini vektor W, W1, W2, maka ini kalau seperti tadi jajaran jenjang, Anda tarik ini ke sini, ini berarti V1 ditambah W1, V2 ditambah W2. Komponennya ya, ini komponen dari penjumlahan dua vektor tadi. Ya. Nah, bila ini ada V ini, K-nya skalar, maka KV menjadi seperti ini. Kemudian, kalau vektor ruang pada dimensi 3, berarti dia sumbunya 3 ya. Berarti di sini X, ini Y, ini Z. Jadi kalau ada suatu titik yang mewakili dari ruang dimensi 3, maka titik ini nanti dinyatakan dalam komponen X, Y, Z. Jadi kayak kubus ya. Contohnya misalnya, kita akan menggambar titik 4,5,6. Berarti 4 di sini 4, X-nya 4, Y-nya 5, ini 5, maka ini titik 4,5 ya. Kemudian di sini Z-nya 6. Nah, tanda tarik garis lurus. Di sini sejajar, ini tarik garis lurus, ketemu titik di sini ya, kemudian sejajar dengan ini. Sejajar dengan ini, dari sini ditarik garis. Nah, ini adalah 4,5,6. Kalau min 3,2, min 4 berarti di sini ini positif. Ini positif berarti minnya ke sana. Berarti ini 1, 2, 3, kemudian 2 ke sini ya.
Karena ini 2 kan, ini titik min 3,2, kemudian min 4, karena min 4 dia negatif ke sini, min 4. Ya, kemudian ini tarik garis sejajar dengan yang ini tadi ditarik garis, ya. Kemudian nanti ini di titik ini ditarik garis juga. Nah, ini adalah min 3,2, min 4. Ya. Kemudian di sini yang dimaksudkan X-nya itu adalah titik 0 ke X. Kalau Y-nya titik 0 ke Y dan Z-nya 0 ke Z. Jadi di sini kalau kita punya vektor V, vektor W, ya, kemudian di sini dikatakan ekivalen, kalau dia itu V1 sama dengan W1, V2 sama dengan W2, dan V3 sama dengan W3. Sehingga kalau kita jumlahkan, V ditambah W kita jumlahkan, berarti V1 tambah W1, V2 ditambah W2, V3 ditambah W3. Sedangkan KV sama dengan KV1, KV2, KV3. Contoh nih ya, ini, ada ini. Sehingga kalau kita jumlahkan, ya Anda tinggal jumlahkan aja. 1 tambah 4, 5. Min 3 tambah 2, min 1. 2 tambah 1, 3. 2V tinggal Anda kalikan. Min W tinggal dikasih min. V min W berarti V plus min B. Jadi V ini diminkan. 1 min 4, min 3. Ya toh? Min 3, min 2, min 5. 2 min 1, 1. Nah, sehingga di sini kadang-kadang vektor itu tidak terletak pada titik 0,0,0. Contoh ini. Ini ada vektor P1, P2 ini. Nah, ini kan tidak terletak pada di sini. Sehingga untuk mencari P1, P2 kita tarik vektor dari 0 sampai di sini, kita tarik 0 sampai di sini. Nah, seperti tadi penjumlahan, kalau ini kita namakan P1, yaitu X1, Y1, Z1, dan ini mempunyai komponen P2, X2, Y2, Z2, maka di sini tadi adalah vektor 0 sampai ini, ditambah ini sampai ini, berarti kan sama dengan ini sama ini. Artinya OP1 ditambah P1, P2 itu sama dengan OP2, sehingga menjadi ini rumusnya. OP1 ditambah P1, P2 sama dengan OP2. Sehingga P1, P2 adalah OP2 dikurangi OP1. Nah, yang OP2 tadi ini komponennya, yang OP1 komponennya ini jadi menjadi P1, P2-nya menjadi X2 min X1, Y2 min Y1, Z2 min Z1. Itu adalah komponen dari P1, P2. Ini contohnya. P1-nya ini, P2-nya ini, maka P1, P2 adalah 7 dikurangi 2, 5 dikurangi min 1, min plus berarti min 8 dikurangi min 4, berarti min 12. Kalau pada ruang berdimensi 2 misalnya, berarti ini koordinatnya sama ini, komponennya cuma X1, Y1, dan P2-nya X2, Y2, karena dia hanya pada ruang berdimensi 2, gitu ya. Sehingga nanti OP2 min OP1-nya tinggal X2 min X1, Y2 min Y1. Ini adalah aritmatika vektornya, bahwa kalau ada UVW vektor, kemudian KL-nya itu skalar, ya, maka berlaku ini. Ya, antara lain U plus V sama dengan V plus U, dan seterusnya Anda bisa mendatar sendiri. Kemudian ini KLU sama dengan KL kali U, ya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini adalah panjang vektor. Kita akan menghitung panjang vektor. Itu kita ingat dalil Pythagoras. Ya, saya contohkan dulu pada R2, ya. Nah, ini notasi untuk panjang vektor itu ini. Ya, panjang vektor itu ini kita tulis karena di R2 berarti dia mempunyai komponen U1, U2. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Ini vektor U1, U2. Kalau ini ke sini berarti U2-nya, ya, ke Y ini kan U2-nya. Ini ke sini U2-nya. Terus kemudian ini ke sini U1-nya. Sehingga panjang vektor ini sesuai dalil Pythagoras berarti kan akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat. Ini pada R2. Kalau pada R3, ini misalnya U-nya ada U1, U2, U3, maka norm U-nya adalah akar dari U1 kuadrat tambah U2 kuadrat tambah U3 kuadrat. Sedangkan kalau ada dua titik di sini, ya, ini P1, X1, Y1, Z1, P2, X2, Y2, Z2, untuk normnya Anda cari komponennya dulu. Berarti tadi komponen dari P1, P2 adalah X2 min X1, Y2 min Y1, Z2 min Z1. Ini komponennya. Jika kalau normnya tinggal Anda akar dari X1 min X2, X2 min X1 kuadrat, ditambah Y2 min Y1 kuadrat, ditambah Z2 min Z1 kuadrat.
Ini adalah panjang dari garis P1 ke P2 atau vektor P1 P2. Nah, kalau cuma di R2 ya gampang. Ini misalnya P1 X1 Y1, P2 X2 Y2, sehingga jaraknya ya tinggal akar dari X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Contoh ya, ini U-nya ini min 3,2,1, maka di sini norm U-nya akar dari ini kuadrat ditambah ini kuadrat ditambah ini kuadrat. Sedangkan kalau ada dua titik tadi, P1 dan P2, maka jaraknya menjadi akar dari 4 dikurangi 2 kuadrat, ditambah min 3 dikurangi plus 1 kuadrat, ditambah 1 plus min jadi ini kuadrat, sehingga hasilnya sama dengan ini. Ya. Kemudian definisi dari hasil KU, panjang dari KU itu adalah nilai mutlak dari K, nilai mutlak ya ini, nilai mutlak dari K dikalikan dengan panjang U. Contoh di sini ya, norm KU. Norm KU di sini itu rumusnya adalah nilai mutlak K kali norm U. Ini berlaku baik untuk ruang berdimensi 2 maupun berdimensi 3. Coba Anda hitung kalau ini punya U2, min 2,3. Coba tentukan ini. Coba kerjakan ya. Sekalian, cepat. Sudah berapa hasilnya? Sudah dihitung belum? 2,17 Bu. Ya, berapa? 2,17. Itu yang apa? Itu yang dua-duanya. Yang min 2, norm min 2U atau 2 norm U? Min 2U, norma min U. Min 2 ya. Min 2U ya. Kalau yang 2 norm U berapa hasilnya? Kalau yang 2 norm U hasilnya berapa? Sama aja, Bu. Sama aja ya, jadi sama. Ya, jadi sama memang ini saya hanya ingin membuktikan Anda sudah bisa apa enggak bahwa norm min 2U itu sama aja dengan 2 norm U. Ya, nanti ada V ini, Anda juga nanti hitunglah norm ini. Jadi artinya kalau ini Anda harus mencari dulu 2U-nya berapa, 2V-nya berapa, Anda jumlahkan baru dinormkan. Ya, kemudian misalnya ada V seperti ini. Ya, V-nya ini tentukan skalar K sedemikian sehingga norm KV sama dengan 4. Nah, norm KV tadi apa? Norm KV tadi adalah harga mutlak dari K kali norm V. Nah, nanti kan norm V-nya bisa dihitung. Akar dari ini. Ya, akar dari ini berapa? Sehingga nanti nilai mutlak K dengan suatu angka sama dengan 4. Nah, nanti K-nya bisa dihitung. Ingat ya, karena di sini harga mutlak berarti nanti K-nya itu ketemunya plus minus. Ya, ketemunya adalah plus minus. Ya, coba nanti dicoba, kalau enggak ketemu nanti nanya saya, enggak apa-apa. Saya lanjutkan dengan perkalian titik. Ini U.V ya, datanya U.V. Ini dinamakan perkalian titik. Jadi di sini kalau ada vektor pada ruang berdimensi 2 atau berdimensi 3, kemudian ada sudut di antaranya, jadi seperti ini. Ini vektor U, vektor V, ada sudut di antaranya. Maka U.V ya, U.V-nya itu adalah norm U kali norm V cos theta. Ini jika ini berlaku jika U-nya tidak sama dengan 0, V-nya tidak sama dengan 0. Dan 0 jika U-nya sama dengan 0 dan V-nya sama dengan 0. Nah, jadi ini rumusnya. Contoh ya, ini misalnya saya punya ini U-nya 0,0,1, V-nya 0,2,2, sudutnya 45 derajat. Ya, maka nih di sini U.V-nya adalah norm U, norm ini, akar dari ini, kali norm V, norm V-nya ini, cos theta, cos 45 derajat ini. Sehingga ini sama dengan hasilnya 2. Nah, juga dengan rumus aturan kosinus ya, kalau ada U-nya adalah U1, U2, U3, V-nya P1, P2, 3, maka U.V itu bisa kita tulis sebagai U1, P1
tambah U2V2 tambah U3V3. Maka kalau kita masukkan di rumus ini, ya bahwa U dot V itu sama dengan ini, berarti cos tetanya kan bisa dihitung dari U dot V dibagi norm U kali norm V. Ya, jadi cos tetanya bisa kita dapatkan dari U dot V dibagi norm U kali norm V. Contoh ya ini, U-nya ini, V-nya ini, dan Anda disuruh menentukan U dot V dan sudutnya. Maka yang pertama Anda lakukan adalah U dot V, itu rumusnya ini, U1V1 tambah U2V2 tambah U3V3, hasilnya 3. Hingga cos theta itu rumusnya adalah U dot V dibagi norm U dikalikan norm V. Berarti 3 dibagi akar 6 kali akar 6 kan berarti 6. 3 dibagi 6 berarti setengah. Nah, cos setengah itu adalah theta adalah 60 derajat. Jadi di sini ketemu U dot V-nya 3 dan sudut diantaranya adalah 60 derajat. Nah, kemudian di sini juga berlaku kalau ada U dan V vektor pada ruang berdimensi 2 atau berdimensi 3, maka V dot V-nya itu sama dengan norm V kuadrat, sehingga norm V-nya berarti apa? Akar dari V dot V. Jadi coba ya nanti dicoba di rumah. Ini ada V-nya 2,4,3. Anda cari norm V-nya, Anda cari V dot V. Apakah betul bahwa norm V itu sama dengan ini? Nah, kemudian kalau ada U dan V vektor tak nol, kemudian sudut diantaranya kita ingin melihat sudutnya ya. Kalau ada vektor U dan V, kita ingin melihat sudutnya. Kalau nanti sudutnya terbentuk lancip, itu kalau U dot V-nya lebih besar 0. Kalau tetanya berbentuk tumpul, maka U dot V-nya lebih kecil 0. Dan kalau tetanya adalah 90 derajat, maka U dot V-nya sama dengan 0. Contoh ini ya, Anda lihat ini contoh. Ada U1, min 2,3, V ini, W ini. Maka kalau U dot V, ada U dot V, berarti 1 kali min 3, min 3, min 3, min 2 kali 4, min 8, min 11. Min 11 ditambah 6 berapa? Min 5 kan? Nah, karena di sini min, nanti apa Mas? Obat. Maka U dot V-nya itu akan membentuk sudut tumpul. Ya, karena di sini min. Sekarang V dan W. V dan W. Obat ya? Ya, matur nuwun nggih. Iya, Mas. Min 3 kali min 3 9, min 9. Min 9 ditambah 24 masih positif. Ditambah 2 kali 3 masih positif. Hasilnya 21. Sehingga nanti kalau digambarkan V dan W ini akan membentuk sudut lancip. Kalau kemudian U dan W berarti 1 kali 3, 3 min 12 min 9 ditambah 9 berarti 0. Berarti nanti kalau digambarkan U dan W ini berbentuk tegak lurus. Jadi kalau ada dua vektor yang tegak lurus, kita katakan ortogonal, maka kalau U dot V-nya itu sama dengan 0. Ya. Kemudian ini juga bila U, V, dan W adalah vektor, kemudian K skalarnya, maka juga berlaku ini bahwa U dot V sama dengan V dot U, dan U dot V plus W sama dengan U dot V ditambah U dot W. Dan juga K-nya ini ya, Anda bisa baca sendiri. Nah, coba ya kalau saya punya U ini, V ini, W ini, coba buktikan B, yang ini. Saya tanya dulu, ini nanti bentuknya skalar atau vektor? Yang ini sebelah kiri. Bentuknya skalar. Skalar ya. Ini juga nanti berarti kalau ini skalar, berarti ini skalar. Coba Anda buktikan dengan U-nya ini, V-nya ini, W-nya ini, buktikan B. Silahkan. Hasilnya berapa?
bukan, Bu. Sudah ketemu berapa hasilnya? Min 5 bukan, Bu. Berapa? Min 5. Min 5. Nah, terus yang sebelah kanan? Yang U dot V ditambah U dot W-nya berapa juga? Min 5. 0. Berapa? 0. 0. Oh? Sama Bu. Min 5 juga. Ya, Bu. salah kalau sama. 0. Kalau di sini ketemu Sama, min Bu. 5, sebelah sini harusnya juga min 5. Jelas belum? Sama. Iya, Bu, jelas. Oke ya. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Bu. Nggak ada ya? Belum. Kalau nggak ada, saya lanjutkan mengenai hasil kali silang. Ya, jadi kalau di dot titik itu dot ya bataknya ya. Tapi kalau ini cross itu kayak kali. Ya lah. Di sini kalau untuk yang cross product, kalau dot tadi kan skalar ketemunya ya. Kalau cross product nanti hasilnya harusnya vektor. Nah, ini hanya berlaku untuk ruang yang berdimensi 3. Ya, untuk ruang yang berdimensi 3 aja. Contohnya misalnya ya di sini ada U-nya U1, U2, U3. V-nya V1, V2, V3, maka U cross V ini banyak bacanya U cross V, itu berarti dia karena di R3 punya 3 komponen. Komponen 1, komponen 2, komponen 3. Nah, ini U cross V. Mesti hasilnya di sini adalah vektor. Caranya gimana? Caranya Anda buat matriks yang berukuran 2 kali 3. Baris pertama adalah matriks U, baris kedua adalah matriks V. Jadi yang pertama U1, U2, U3, baris kedua V1, V2, V3. Nah, nanti komponen yang pertama itu Anda hilangkan ya, Anda hilangkan kolom ke-1. Sehingga di sini ada tinggal determinan U1, U2, U2, U3, kemudian V2, V3. Komponen yang kedua itu adalah hilangkan kolom kedua tapi ditambah min. Jadi di sininya ditambah min. Ini tambah min. Berarti kalau kolom kedua hilang kan yang atas berarti U1, U3, yang V-nya V1, V3. Ini yang komponen kedua. Sedangkan komponen ketiga ya, komponen ketiga itu adalah hilangkan kolom ketiga. Berarti kolom ketiga hilang ya tinggal U1, U2, dan yang V-nya adalah V1, V2. Coba dari sini siapa yang belum jelas? Kalau sudah coba kerjakan, kalau ini ada U-nya ini, V-nya ini, tentukan U cross V-nya berapa? Dengan menggunakan ini tadi. Silahkan. Kerjakan ya. Izin menjawab, Bu. Bu. Halo. Boleh jawab, Bu? Sudah ketemu? Ya, Bu. Berapa? Kalau yang kolom 1 dihilangin 2 min 2 5 1, yang kolom 2 dihilangin min dikali min 1 min 2 3 1, yang kolom ketiga dihilangin 1 2 3 5, Bu.
Hasilnya berapa? Itu kan determinan kan, berarti hasilnya apa? Oh, belum. Komponen 1 hasilnya apa? 12 tuh. 2 Halo? min 12 min 7 min 1. Nggak denger ya saya ya. 12 min 7 min 1. 12. Min 7 min Min 1. 7 min 1, Ibu. Oke. Jelas belum untuk U cross V? Ada pertanyaan? Jelas, Bu. Oke ya, kalau nggak ada. Bu. Ya. Nah, sekarang tadi Anda sudah tahu kalau tadi dot product itu menghasilkan skalar, kalau cross menghasilkan vektor. Nah, ini ada beberapa teorema, ya. Ini U dot U cross V sama dengan 0, artinya U cross V ortogonal terhadap U. Dan seterusnya ya, ini Anda bisa baca sendiri. Cuma saya ingin menanyakan, yang C, sebelah C ini vektor atau skalar? Vektor, Bu. Oh, Skalar, Bu. iya kalau nggak vektor ya skalar. Itu kan ada itunya, Bu. Norm. Nah, karena ininya vektor, tapi di sini ada normnya. Berarti dia skalar. Ya, di sini pun harus skalar. Coba saya tanya lagi, yang D, ini vektor atau skalar? Vektor. Vektor. Yang ini vektor atau skalar? Vektor juga. Vektor juga ya. Nah, coba nanti ini ada U ini, V ini, W ini, Anda buktikan yang D. Apakah U cross V cross W itu sama dengan U dot W kali V min U dot V kali W. Ya, coba nanti dicoba di rumah. Nah, juga ini sama beberapa teorema. Ya, kalau ada U, V, W adalah vektor pada ruang berdimensi 3, maka U cross V itu sama dengan min V cross U. Dan U cross V ditambah W sama dengan ini ya, nanti dicari sendiri. Ya, ini teorema-teorema yang Anda bisa pelajari sendiri. Nah, di sini kita akan berbicara tentang vektor satuan standar. Jadi di sini kalau ada I-nya itu punya ini komponennya, J-nya punya ini, K-nya ini kalau kita normkan, ini hasilnya panjang vektor I-nya 1, Van vektor J-nya juga 1, Van vektor K-nya juga 1. Maka di sini EJK itu disebut vektor satuan standar. Karena di sini dia memiliki panjang sama dengan 1. Nah, kemudian dari vektor ini, vektor V1, V2, V3 ini, kita itu bisa menyatakan dalam bentuk IJK, yaitu bahwa V itu adalah V1 kali I, ditambah V2 kali J, ditambah V3 kali K. Sehingga kalau punya misalnya ini kalau kita dinyatakan dalam IJK ya berarti 2I min 3J ditambah 4K. Ya, dari 2, min 3,4 bisa dinyatakan 2I min 3J ditambah 4K. Demikian juga untuk cross V itu juga bisa dinyatakan dalam bentuk IJK. Yaitu U cross V, atau Anda bisa menghitung, nanti kan U cross V ketemu vektor ya. Ketemu vektor seperti ini lah. Nanti Anda bisa ini langsung dinyatakan juga dalam IJK. Atau Anda bisa menggunakan seperti ini ada I, ini J, ini K, ini adalah matriks U1, U2, U3, ini matriks V1, V2, V3. Maka kalau ingin mencari dalam I-nya, I itu adalah perkalian apa? J kali K. Kalau J perkalian apa? K kali I. Jadi seperti perputaran jarum jam. Kalau K apa? K perkalian I kali J. Ya, jika contohnya nanti misalnya ada U-nya ini 1,2, min 3, V-nya 3,0,1 dibentuk seperti ini. Maka kalau U cross V dinyatakan dalam bentuk IJK, Anda harus mencari I dulu. I dulu adalah perkalian J kali K, berarti 2 kali 1, 2 min 0 berarti 2I. Kemudian J itu adalah perkalian K kali I. Daripada K kali I, Anda mending ngalikan I kali K, nanti dikasih min. Jadi kalau I kali K kan 1 kali 1 berapa? 1. 1
1 min 2 kali 3 min 6 plus Dajina, berarti di sini harusnya kan 7. Karena di sini tadi adalah I kali K, bukan K kali I, maka di sini dikasih min. Nah, kemudian K adalah perkalian I kali J, berarti 1 kali 0, 0, 3 kali 2 min 6, berarti di sini min 6. Sehingga hasilnya 2I min 7J min 6K. Jelas sampai di sini? Ada pertanyaan? Jelas, Bu. Jelas ya. Nah, tinggal kita adalah ingin mengetahui ya interpretasi geometri hasil kali silang. Jadi kalau U dan V, ternyata U dan V pada ruang berdimensi 3, maka normnya ini, yang ini, itu ternyata sama dengan luas jajaran ginjang yang dibatasi oleh vektor U dan vektor V. Nah, berdasarkan teorema C tadi bisa kita tuliskan ini, ya. Ini ada di teorema yang di atas ada rumus seperti ini. Kemudian yang U.V-nya, U.V ini itu juga ada rumus ini. Ada rumus ini. Sehingga di sini yang dari persamaan pertama U.V-nya saya ganti ini. Ya, saya ganti ini. Sehingga ini kan norm U sama norm V-nya kuadrat saya keluarkan. Berarti di sini norm U kuadrat kali norm V kuadrat dalam kurung 1 min cos kuadrat theta. Nah, 1 min cos kuadrat theta itu sama dengan sin kuadrat theta. Ya, sama dengan sin kuadrat theta. Nah, sehingga di sini karena di sini kuadrat, ya norm U cross V-nya juga kuadrat, di sini normnya kuadrat sin kuadrat theta, sehingga bisa kita tuliskan bahwa norm U cross V itu sama dengan norm U kali norm V sin theta. Nah, Anda ingat rumus ini ada U, vektor U, ini vektor V, ini vektor V, ini vektor U, kita bentuk jajaran ginjang, dan ini T-nya, sehingga ini ke sini itu panjang dari vektor V, kita tulis norm V, sini sampai sini itu berarti panjang dari vektor U, kita tulis norm U. Nah, Anda ingat sin theta, sin itu tetanya di sini ya. Sin theta adalah T dibagi dengan sudut miring. Apa? Ini berarti sin theta adalah T dibagi norm V. Ya, sehingga T-nya apa? T-nya adalah norm V kali sin theta. Ya, T-nya ini. Nah, kemudian luas jajaran ginjang itu kan alas kali tinggi. Alasnya apa? Alasnya berarti kan ini panjang dari U. Kemudian tingginya apa? Tingginya ini tadi. Ya, tingginya adalah norm V sin theta lah. Ternyata bahwa luas jajaran ginjang bawah norm U kali norm V sin theta itu sama dengan ini. Sama dengan ini, norm U, norm V sin theta. Ini sama dengan ini. Maka ini bisa kita tuliskan bahwa luas jajaran ginjang itu sama dengan ini. Ya, contoh misalnya. Saya punya titik P1 ini, P2, ini P3. Contoh ini ya. Ini P1, ini P2, ini P3. Sehingga untuk membentuk jajaran ginjang kita akan bentuk dua vektor. Nah, saya titik pangkalnya di P1 aja. Sehingga Anda boleh nanti titik pangkalnya ke P2, boleh ambil titik pangkalnya di P3. Yang penting terbentuk dua vektor. Jadi di sini saya ingin membentuk dua vektor P1 P2 dan P1 P3. Nah, kemudian Anda cari komponen dari P1 P2. Berarti komponen dari P1 P2 apa? Yaitu min 1 dikurangi min 2, min 3, ini 0 dikurangi 2, min 2, 2 dikurangi 0, 2. Sedangkan komponen P1 P3 adalah 0 dikurangi 2, min 2, 4 dikurangi 2, 2, 3 dikurangi 0, 3. Jadi ini komponen P1 P2-nya ini, komponen P1 P3-nya ini. Nah, kemudian Anda cari luas jajaran ginjang tadi rumusnya apa? Luas jajaran ginjang tadi rumusnya adalah U cross V norm. Hingga di sini kita harus mencari U cross V-nya dulu. Saya cari U cross V-nya hasilnya 15. Ya. U cross V-nya hasilnya ini min 10,5, min 10. Ya, sehingga nanti kita cari normnya berarti kan akar dari 100 ditambah 25 ditambah 100 berarti akar 225. Akar 225 adalah 15. Jadi ini itu merupakan luas jajaran ginjang. Nah, kalau ditarik segitiga berarti apa?
luas segitiga itu setengah dari luas jajaran ginjang, berarti setengah kali 15 adalah 7,5. Jelas belum sampai sini? Jelas Ibu. Bentar ya, bentar saya tinggal sebentar. Ada pertanyaan enggak? Halo? Halo? Masih dengar Belum, suara Bu. saya? Belum Bu. Oke ya. Maaf ya, ini saya sambi-sambi ya. Untung ini bapaknya tidur, jadi saya bisa ngajar. Nah, kita lanjutkan. Jadi ini, kalau tadi belajar pada ruang berdimensi 2 dan berdimensi 3 ya. Sekarang Anda ini bisa dikembangkan pada ruang berdimensi N, sama. Prinsipnya sama dengan ruang berdimensi 3. Misalnya di sini vektor pada R3 ini vektor pada Rn ini. Dan kalau ada U-nya U1 sampai UN, P-nya P1 sampai Pn, maka juga berlaku ini. Sama ya. Dan semuanya sama. Misalnya contohnya ini, teorema-teorema ini juga sama. Cuma di sini U-nya U1 sampai UN, P-nya P1 sampai Pn, dan B-nya B1 sampai Wn. Ya, ini juga sama. Misalnya ada U-nya ini, V-nya ini, maka U dot V-nya sama, U1 P1 tambah U2 P2 sampai UN Pn. Mbak, tensinya berapa, Mbak? Tensinya berapa, Mbak? Oh, bagus ya. Oke, makasih, Mbak. Ya, misalnya di sini ada U, V, maka U dot V coba nanti Anda cari. Ya, ini juga sama, teoremanya isinya sama dengan tadi, cuma ini dikembangkan U-nya U1 sampai UN, V-nya B1 sampai Pn, dan seterusnya. Jadi nanti ini Anda bisa mencoba, jika U-nya ini, V-nya ini, W-nya ini, K-nya 3, buktikan yang C, C-nya berarti ini. Ya, ini ada soal-soal, saya kasih contohnya, nanti Anda bisa mencoba sendiri. Kemudian ini normnya sama, kalau di sini ada U1 sampai UN, maka norm U-nya itu akar dari U1 kuadrat tambah U2 kuadrat sampai UN kuadrat. Dan kalau ada jarak antara U1 sampai UN, V-nya V1 sampai Vn, maka jaraknya, ya, jarak dari sama aja, yaitu akar dari V1 min U1 atau U1 min V1, karena di sini kuadrat, jadi Anda bebas mau U1 min V1 atau V1 min U1, sama aja. Ya, berarti ini U1 min V1 tambah U2 min V2 kuadrat dan seterusnya sampai UN min Vn. Sama ya. Dan ini juga berlaku sifat-sifatnya sama dengan yang tadi dipelajari, bahwa norm KU itu sama dengan nilai mutlaka kali norm U. Nah, sekarang adalah ortogonal tadi. Kalau ada dua vektor ortogonal, maka U dot W-nya harus sama dengan 0. Dan kalau kita gambarkan dalam Pitagoras kan seperti ini. Ini U, ini V, dia tegak lurus, berarti seperti ini. Nah, maka ini ke sini itu adalah vektor U ditambah V. Sehingga kalau dia tegak lurus, ya nanti harus berlaku bahwa norm U plus V kuadrat itu sama dengan norm U kuadrat ditambah norm V kuadrat. Ya, jadi nanti contohnya ini ada U ini, V ini. Tentukan apakah U dan V tegak lurus. Nah, itu harus Anda buktikan bahwa U dot V-nya itu harus sama dengan 0. Kalau ternyata U dot V itu sama dengan 0, berarti U dan V-nya tegak lurus. Kalau U dan V-nya tegak lurus, harus berlaku apa? Harus bisa dibuktikan ini, yang kuning ini. Bahwa U plus V kuadrat sama dengan norm U kuadrat ditambah norm V kuadrat.
Sampai di sini ada pertanyaan? Tanya, Halo. Izin bertanya, Bu. Halo, gimana? Nggak dengar? Kalau misalnya kita ngecek apakah tegak lurusnya langsung pakai yang kuning, bisa nggak, Bu? Tegak lurusnya ya harusnya bisa karena memang berlaku itu kan. Cuma untuk meyakinkan bahwa tadi kan pertama Anda tahu bahwa U.V tegak lurus itu harus U.V-nya sama dengan 0. Jadi otomatis sebetulnya kalau U.V-nya sama dengan 0 dia akan berlaku ini. Dia akan berlaku ini. Ya, jadi kalau tegak lurus itu yang harus dicek ini dulu nih Mas, yang kuning ini dulu. Ya, yang ini dulu. Nah, kalau ini berarti nanti berlaku ini. Betul enggak? Baik, Bu. Berarti harus emang urut ya, Bu, dari U.V terus lanjut ke yang norm itu. Iya. Ya, kalau Baik, ini Bu. kan kalau berlaku ini, kalau ini harus ini. Tapi kalau ini belum tentu berlaku ini. Ya kan? Kebetulan ya, tadi kalau pas ini tuh tadi ini dulu mesti berlaku ini. Tapi kalau ini belum tentu berlaku ini. Bisa aja bukan tegak lurus berlaku ini bukan juga bukan. Dan V-nya sembarangan juga bisa aja kebetulan misalnya. Tapi kalau ini itu pasti ini gitu loh. Ini enggak maksud saya. Ngerti, Bu, ngerti. Ya. Ada pertanyaan? Lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, coba ini saya kasih latihan, Anda bisa mempelajari. Ya, ada 4 ini. Ada vektor U, vektor V, vektor W berlaku ini. Apakah berlaku ini? Atau hitung ini. Kemudian di sini tentukan U dan V membentuk sudut lancip, tumpul, atau tegak lurus. Kemudian diketahui ini tentukan A, B ini B ya, A, B, C, D. Kemudian seperti tadi contoh, tentukan luas dari segitiga dengan puncak P, Q, R, P-nya ini, Q-nya ini, R-nya ini. Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan enggak? Belum, Bu. Ini yang nggak bisa absen di list ya. Oke, kalau enggak ada pertanyaan, baik kuliah hari ini sampai di sini. Kita ketemu lagi Meet ya, minggu depan mungkin sudah Meet. Ya, saya tutup dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Itu tadi direkam ya? Iya, Halo? sudah, Bu. Iya, Bu. Ya, kalau saya ke satu nggak bisa mau buka rekaman itu, bisa nggak dikirim melalui WA ke saya yang rekam tadi? Siap, Bisa nggak itu diambil terus dikirim ke WA gitu, bisa nggak? Recordnya, Bu. Ya dicoba. Bisa, Bu, bisa. Nggak pernah buka gitu soalnya. Udah ya, gitu aja ya. Terima kasih, Bu.